Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi penyimpanan dan retrieval kata. Saya Aprilia Rizky Maharani dengan NIM A11B118119 adalah pemateri materi pertama. Saya membawakan materi leksikon mental. Leksikon mental yang sering juga dinamakan kamus mental mempunyai sistem yang memungkinkan kita untuk meretrieve kembali kata secara cepat. Meskipun leksikon mental mempunyai persamaan dengan kamus biasa, yakni kamus yang lupa buku, ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Pertama, kamus biasa selalu disusun secara alfabetis. Dengan demikian, keterkaitan suatu kata dengan kata lainnya, yaitu kata sebelum dan sesudahnya, semata-mata berdasarkan kesamaan bunyi atau hurufnya saja. Leksikon mental juga harus dipertimbangkan pula. Kirlir lidah antidot untuk anekdot menunjukkan bahwa tidak hanya bunyi awalnya saja yang berperan, tetapi juga suku berikutnya. Dalam kilir lidah periskop untuk stetoskop, bahkan huruf atau bunyi pertamanya saja sama sekali berbeda. Kamus biasa juga tidak menyebutkan bahwa makna merupakan jaringan atau network antara satu konsep dengan konsep lainnya. Tidak akan ada dalam kamus biasa informasi yang mengkaitkan kata bunga mawar dengan mobil pemadam kebakaran, karena dari segi perkamusan, kedua benda ini tidak langsung memiliki fitur yang sama. Akan tetapi, dalam leksikon mental kita, begitu kita mendengar kata mawar, maka di samping fitur-fitur seperti harum, cantik, dan berduri, muncul pula warna yang salah satu kemungkinannya adalah merah. Leksikon mental juga memungkinkan kita menciptakan suatu kata sesuai dengan aturan yang ada pada bahasa itu. Kata ini belum tentu akan hidup terus, tetapi pada saat diciptakan si pendengar memahami apa yang dimaksud. Dalam bahasa ada celah-celah morfologi yang memungkinkan kita untuk mengisinya. Materi kedua yaitu penyimpangan kata. Penelitian mengenai jumlah kata yang dimiliki oleh orang terdidik Indonesia belum pernah dilakukan. Kalau dilihat bahwa kamus besar bahasa Indonesia hanya memiliki 72.000 lema. Dan dari pengalaman pribadi membuka kamus itu, di mana ditemukan banyak kata yang tidak dimengerti. Hanya 12 dari 28 lema di halaman pertama huruf L yang dimengerti. Rasanya tidak akan jauh meleset kalau diperkirakan bahwa jumlah kata yang dimiliki seorang terdidik Indonesia adalah di bawah 50.000. Pada dasarnya, ada dua pandangan mengenai hal ini. Pandangan pertama adalah bahwa tiap kata yang disimpan sebagai kata yang terpisah. Jadi, kata-kata seperti jatuh, terjatuh, menjatuhi, menjatuhkan, dan kejatuhan disimpan sebagai 5 kata yang terpisah-pisah. Begitu juga kata Inggris sing, sings, singing, sang, sung, song, dan singer merupakan 7 kata yang disimpan sendiri-sendiri. Argumentasi untuk teori ini adalah bahwa retrieval yang dapat dengan cepat dilakukan itu adalah karena hanya tinggal mencomot saja kata yang kita inginkan. Pandangan lain membantah dan menyatakan bahwa penyimpanan kata yang berdasarkan kata ini, word-based theory, sangatlah boros karena mind harus menyimpan ribuan kata dari 50.000 sampai 80.000. Mereka berpandangan bahwa kata disimpan bukan berdasarkan kata, tetapi berdasarkan morpheme-based theory. Argumentasi untuk mendukung teori ini adalah pertama, bahwa penyimpanan seperti ini lebih hemat. Untuk suatu konsep, hanya satu yang disimpan. Konsep lain yang berkaitan diramu dengan mencampuri morfem utama
dengan afiks yang relevan. Afiks-afiks ini tidak hanya ditempelkan pada suatu morfem saja, tetapi juga pada morfem lain manapun yang memenuhi persyaratan tertentu. Argumentasi pendukung kedua adalah bahwa waktu yang diperlukan untuk meretrieve kata multimorfemik lebih lama daripada yang bermorfem satu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Fadel dengan NIM A1B118116. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian faktor pengaruh untuk penyimpanan dan retrieval kata. Dari fakta-fakta yang telah ditemukan, tampaknya dasar penyimpanan dan retrieval kata itu tidak hanya satu atau dua saja, tetapi merupakan jaringan yang saling berkaitan. Suatu kata A bisa terkait karena kata B dengan alasan X, terkait kata C dengan alasan Y, terkait kata D dengan alasan Z, dan seterusnya. Suatu kata juga dapat lebih mudah di-retrieve karena berbagai alasan pula. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu model penyimpanan dan retrieval kata. Model yang paling dikenal adalah model yang diajukan oleh Foster pada tahun 1976 dan 1979. Menurut teori ini, kita meretrieve kata dengan cara seperti kita memakai kamus. Begitu pula kita mendengar atau melihat kata. Kita lalu menentukan apakah kata itu kata dalam bahasa kita. Setelah itu, kita cari informasi mengenai kata itu. Selanjutnya, ada 3 macam model yang banyak dikenal. Model yang pertama yaitu logogen model, diciptakan oleh Morton pada tahun 1969. Model ini beranggapan bahwa tiap kata mempunyai logogen, yakni sebuah daftar yang menghubung jumlah fitur antara kata yang ada dalam leksikon dengan kata yang menjadi input. Model yang kedua yaitu connectionist model. Model yang dikembangkan oleh McCollan dan Rumelhart pada tahun 1981 ini mempunyai 3 tingkat, yakni tingkat input, yang kedua tingkat di mana unit berkaitan dengan huruf secara individual, dan yang ketiga tingkat output. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya terdapat hubungan. Hubungan ini bersifat mendukung tetapi dapat juga mengekang. Model yang terakhir yaitu cohort model. Model diciptakan oleh Marsland Wilson pada tahun 1973 ini untuk memahami kata secara lisan. Model ini hampir sama dengan model koneksionis dan model logogen. Hanya saja model cohort terbatas pada input yang lisan. Menurut model ini, waktu kita mendengar sebuah kata, semua kata bertetangga dengannya menjadi teraktifkan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ki Oktaviana dengan NIM A1B118114. Kemudian bagian selanjutnya, pengetahuan tentang kata. Pengetahuan tentang kata ada 3 aspek untuk mengklaim bahwa kita tahu sebuah kata. Aspek pertama tentunya adalah aspek semantik dari kata itu. Dalam pengertian semantik ini, kita tidak hanya tahu makna dasarnya, tetapi juga nuansa-nuansa lain yang terkait dengan makna itu. Kemudian aspek yang kedua yang harus diketahui adalah kategori sintaktik kata itu. Tanpa pengetahuan bahwa kata-kata sepatu adalah nomina, orang tidak akan dapat memaknai kata itu. Pengetahuan mengenai kategori sintaktik itu merupakan bagian wajib dari klaim kata karena susunan kalimat ditentukan adalah penempatan kategori sintaktik pada tempat-tempat yang benar. Kemudian aspek ketiga adalah fonologis. Sebagai penutur asli, kita tahu secara intuitif tidak hanya bunyi-bunyi apa yang ada pada bahasa, tetapi kita juga tahu bagaimana bunyi-bunyi itu diatur. Kemudian makna suatu kata. Makna suatu kata merupakan bagian dari pengetahuan kata tentang kata. Namun kadang-kadang benar seberapa jauh makna yang kita kuasai.
Kemudian banyak teori yang telah ditemukan oleh orang untuk menangani masalah makna kata. Kemudian makna suatu kata. Teori berdasarkan pengetahuan, teori fitur memang banyak manfaatnya untuk mengidentifikasi suatu objek. Akan tetapi teori itu juga mempunyai kelemahan. Kemudian perinci makna menjadi fitur yang kecil-kecil itu saja, tak ada batasnya. Kemudian dengan demikian maka daftar fitur saja tidak cukup untuk mewakili seluruh konsep. Daftar itu hanya dipakai sebagai titik tolak untuk kemudian kita masuk lebih dalam mengorek pengetahuan kata. Kemudian organisasi konsep. Organisasi konsep untuk mengetahui hubungan antara konsep dan bagaimana konsep itu diorganisasi. Orang mengajukan sebagai teori atau modal. Yang pertama, model semantik hierarkis. Salah satu model adalah model semantik hierarkis yang menjadi oleh Collins dan Quillin 1969 dalam Hartley 1995. Hubungan konsep dalam suatu node dengan konsep yang lain bersifat hierarkis. Kemudian organisasi konsep. Model perbandingan fitur dalam model yang dikembangkan oleh Smith dan kawan-kawan 1974 dalam Gleason dan Ratner. Konsep dinyatakan dalam dua tipe. Daftar fitur yang wajib. Kemudian fitur yang opsional. Misalnya, sepeda itu wajib memiliki ban, tetapi tidak berusaha ada boncengan atau lampunya. Kemudian yang ketiga, Spreading Activation Network Model. Dalam model yang dikemukakan oleh Collins dan Lovefuss 1975, dalam Gleason dan Ratner 2998 200-201, konsep dinyatakan dalam node yang berkait-kaitan. Jarak antara satu node dengan node yang lain menunjukkan kedekatan antara suatu konsep dengan konsep yang bersangkutan. Makin dekat jaraknya, makin dekat pula konsep tersebut. Demikianlah Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Friska Nizah Maulina dengan NIM A1B118130. Pertanyaannya ialah, leksikon mental sering disebut juga dengan kamus mental. Apakah ada perbedaan ataupun persamaan antara kamus mental dan kamus biasa? Jawabannya yaitu leksikon mental mempunyai persamaan dengan kamus biasa, yakni kamus yang berupa buku. Ada juga perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Kamus biasa selalu disusun secara alfabet. Dengan demikian, keterkaitan satu kata dengan kata lainnya, yaitu kata sebelum dan sesudahnya, semata-mata berdasarkan kesamaan bunyi atau hurufnya saja. Kamus biasa juga tidak menyebutkan bahwa makna merupakan jaringan network antara satu konsep dengan konsep lainnya. Hanya itu jawaban yang bisa saya berikan. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya yaitu, apa yang Anda ketahui tentang leksikon mental dan sistem penyimpanannya? Jawabannya yaitu leksikon mental yaitu kamus mental yang di dalamnya terdapat sistem yang memungkinkan kita untuk meretrieve kembali kata-kata secara cepat. Penyusunannya pun tidak hanya berdasarkan kesamaan bunyi di awal, tengah, maupun akhir saja, tetapi juga berdasarkan keterkaitan medan semantiknya. Untuk sistem penyimpanannya sebagai berikut. Mereka berpandangan bahwa disimpan bukan berdasarkan kata tetapi berdasarkan morfem. Jadi semisal kita hanya menyimpan kata bawah, afiks men, ke, kan, i, dan an disimpan secara sendiri, sehingga penerapannya disesuaikan dengan persyaratan. Argumen untuk mendukung teori di atas yaitu pertama bahwa penyimpanan seperti ini lebih hemat, jadi hanya mencampur morfem utama dengan morfem afiks yang relevan.
Argumen kedua adalah bahwa waktu yang diperlukan untuk meretrieve kata multimorfemik lebih lama daripada yang bermorfem satu. Argumen yang ketiga adalah datang dari kilir lidah, bahwa kenyataan orang terkilir lidah salah satunya disebabkan oleh morfem yang terikat yang tersimpan sendiri. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Baiklah, selanjutnya adapun pertanyaan dari teman-teman, yaitu apa yang dimaksud dengan retrieval kata. Nah, di sini kemudian buatlah contoh menurut model tersebut untuk kata kamus. Kemudian jawabannya adalah retrieval kata yaitu proses menangkap apa yang didengar, mengingat kembali, mengkonsep, kemudian mengaitkan kata dengan kata serta menimbulkan keterkaitan antara keduanya. Kemudian keterkaitan tersebut disebabkan keterkaitan semantik bersamaan pada awal atau akhir suku kata dan lain-lain. Misalnya kita mendengar kata hujan, maka secara otomatis mengkaitkan dengan payung, bendungan, banjir, air, dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.